Saudara bersuka cita, saudara-saudara yang di sana, halo. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita di sore hari ini. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Kalau saya dan saudara boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Nya, semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, sudah selayaknya kita menaikkan semua pujian, semua kemuliaan hanya bagi Dia yang memberi saya dan saudara kekuatan dan nafas hidup sampai hari ini. Saya mengajak semua kita di sore hari ini, saudara-saudara yang berdiri di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya, mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Dia. Dari segala perbuatan suku dan bahasa di tempat ini tidak terkali Tuhan datang untuk semua kita untuk menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Haleluya Tuhan, mulialah namamu Yesus. Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang luar biasa. Kami memuliakan namamu Tuhan. Glory bagimu, pujian. Engkau baik, Engkau Tuhan yang terlalu baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Mari saudara naikkan ucapan syukurmu bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan selamanya Tuhan. Iya, puji Tuhan. Saudara bisa langsung bagikan. Kau baik, Kau sungguh baik. Tuhan, kami memuliakan namamu selamanya. Terlalu baik Kau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, katakan Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji lagi, katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
Bapakku. Lebih lagi dengan Tuhan katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu ya Tuhan. Nyanyikan dengan percaya, dengan sungguh kepada Tuhan. Bangga sungguh-sungguh memuji dan meninggikan namanya di dalam setiap kehidupanmu, di setiap perjalanan hidupmu. Engkau terus memuji Dia, meninggikan nama Dia. Haleluya lagi. Katakan aku memujimu. Aku memuji. Aku menyembahmu Tuhan. Aku menyembah. Kami nyanyikan haleluya bagimu. Haleluya. Terima kasih Kak Eli. Bapa puji, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Iya, puji Tuhan saudara, bisa share. Kita bagikan video ini buat teman-teman di akun Facebook yang lain. Ini berkat bagi semua kita. Haleluya, Bapa puji, lagi ku nyanyi haleluya. Haleluya, Bapa puji. Oh haleluya, urapi kami dengan kuasa-Mu. Kita lagi di dom. Kemurahan-Mu Tuhan, dahsyat Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan, layak disembah. Kami mau terus memuliakan Terima kasih Ibu Adel. Tuhan memberkati. Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran Tuhan yang ajaib. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan kami memuji, kami memuji Amin Bu Rudi. Tuhan memberkati. kebesaran-Mu Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi katakan kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran
dengan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Akan dengan sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Beri sorak bagi Dia, Kau Tuhan yang sungguh ajaib, Kaulah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami siap bersorak bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Setiap kami akan dilawati oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan luar biasa. Kami tolak segala macam kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang ingin menghancurkan kegiatan ibadah kami pada sore hari ini. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menang kuasa Roh Allah yang kudus menghadapi setiap mengambil bagian di dalam kegiatan ibadah kami pada sore hari ini. Mari semua setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, kita sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi Dia yang luar biasa. Amin. Yes. Mari saudara siap memuji dan meninggikan namanya. Sebab sudah layaknya kita memuji. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Haleluya. Sebelum semua kiri kanan belum ada yang bergoyang bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita Yesus Buat lingkaran. biasa. Yesus kita Yesus yang luar biasa. Dia penjuru buat saya dan saudara. Juru keselamatan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Yes. Yes. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara nyanyikan pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus, aku menjuru bintang tidur hilang dan hilang. Tuhan Yesus, aku menjuru bintang tidur hilang dan hilang. Katakan orang Papua, hei, apa yang kau beri? Cincin kekuatan Allah yang memberi. Lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku menjuru bintang tidur hilang dan hilang. Hei. Tuhan Yesus, aku menjuru hilang dan hilang. Orang Papua, apa yang kau beri? Cincin kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Amin. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia. Puji Dia. Mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia. Mari sembah Dia, Raja segala lagi. Katakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Amin. Dengarkan saya. Kemuliaan Tuhan telah dinyatakan di tempat ini. Mari puji Dia. Mari sembah Dia. Iya, Kakak Max bisa bagi. Share buat teman-teman. Mari puji Dia. Bagikan video ini biar menjadi berkat bagi teman-teman di akun Facebook yang lainnya. Kami lagi berada di Dom, di Kepulauan Dom, Sorong, Papua. Iya, bisa share, bisa dibagikan Facebook apa video ini. Iya, bisa dibagikan. Papua ini negeriku, Papua ini negeriku. Ya, amin, bisa dibagikan terus. Siap, sahabat, Tuhan memberkati sahabat. Papua ini negeriku. Ini negeriku. Di sini berdali. Bagikan di setiap grup biar menjadi berkat. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Dalam darahnya Tuhan memberkati Bugis.
Yesus sungguh luar biasa. Yesus sungguh luar biasa. Yang baru bergabung bisa bagikan, bisa share. Amin, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Yang baru bergabung bisa bagikan, bisa share videonya biar menjadi berkat. Lagi haleluya. Haleluya dia bangkit. Haleluya dia hidup. Haleluya dia naik. Lagi haleluya. Dia bangkit. Haleluya dia hidup. Haleluya dia naik. Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, percaya di dalam nama ada kemenangan. Amin. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat datang buat saudara yang lagi bergabung di Reformasi Wilayah. Kami lagi berada di Dom Sorong, Papua. Ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara bisa bagikan video ini menjadi berkat bagi semua teman-teman yang di grup-grup Facebook yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Tuhan Yesus ada kemenangan. Nyanyikan percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, lagi ada kemenangan, ada kemenangan. Yes, haleluya. Saudara masih tetap bersuka cita, amin. Saudara siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sebab kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan, kemurahan-Mu. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan. Katakan lebih dari hidup.
hati lidah kami terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Memuji Engkau. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih lagi kemurahan-Mu, haleluya Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, haleluya. Lebih dari hidup. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku dalam nama Yesus. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami ada di Pulau Dom. Tuhan punya rencana yang sangat besar buat Papua. Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk Indonesia. Kami ada di Papua Barat. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Kalau di Amerika kematian menembus 400 sampai 500 ribu orang. Kalau di Italia, kalau di India, kalau beberapa negara kematian akibat corona menembus ratusan ribu manusia. Indonesia menembus 25 ribu kematian akibat corona. Tapi hari ini Papua aman. Papua dikendalikan oleh kuasa firman. Kami percaya Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia buktikan dia hidup sampai selama-lamanya. Hari ini kami minta Tuhan kendalikan langit ini, Tuhan kendalikan laut ini, Tuhan kendalikan pulau ini, Tuhan kendalikan setiap umat-Mu atas pulau ini. Kami percaya ketika kekuatan Allah dinyatakan atas tempat ini, maka segala kekuatan musuh akan dikalahkan, akan dipatahkan Tuhan. Setiap dosa diampuni, setiap dosa diampuni, setiap dosa diampuni, setiap hidup yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh kuasa Allah. Hari ini api Tuhan membakar Dom. Dom dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dom diberkati oleh Tuhan. Dom mengalami lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan buka hati dan pikiran umat-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kekuatan kuasa Allah Maha dahsyat memberkati tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami semua, layakkan dan kuduskan setiap pribadi kami untuk kami mendengarkan suara kenabian-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menikmati berkat firman Tuhan. Yang siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom, haleluya. Dom, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kita ada di pulau ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kami ada di Pasar Boswesen, kami ada di Pasar Jembatan Puri, kami ada di Pasar Mu. Hari ini kami ada di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan, kami mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi Papua. Tuhan mengasihi Papua. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Dom. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan informasi yang hari ini menakutkan, apa yang menyebabkan Anda harus pakai masker, apa yang menyebabkan Anda harus jaga jarak, apa yang menyebabkan Anda harus cuci tangan, padahal tidak pernah diajak makan tapi tinggal cuci tangan terus. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masuk tahun 2020 adalah tahun kesukaran, tahun kesulitan, tahun segala hal sedang digenapi yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal 24, bangsa bangkit melawan
melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, gempa bumi berbagai macam tempat, peristiwa fenomena alam yang dahsyat dan luar biasa. Dengarkan baik-baik saudaraku, ini memberikan tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Persiapkan kehidupanmu, persiapkan keluargamu, persiapkan anak-anakmu untuk semakin setia beribadah, untuk semakin setia cari Tuhan, untuk semakin setia berdoa, semakin setia baca Alkitab, semakin setia bergereja. Dengarkan baik-baik saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, kesudahan segala sesuatu dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Berdoa tidak perlu pulsa, berdoa tidak perlu pakai data, berdoa tidak perlu pakai HP yang mewah, tapi hanya butuh hati yang percaya, percaya kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jawaban yang pasti yang bisa menyelamatkan hidup manusia. Haleluya. Amin. Kita lihat Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Apa yang Tuhan berbicara bagi manusia pada waktu itu? Apa yang Tuhan bicara bagi manusia pada waktu itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Alkitab bilang apa di sana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu buat Anda bahwa ini waktu kasih karunia. Ini waktu-waktu terakhir, waktu perkenanan Tuhan memberikan kita hidup. Saudara, corona dia hantam di paru-paru, corona dia hantam di nafas. Kenapa? Karena nafas ini banyak orang pakai buat dosa. Bangun pagi hari buka mata ingat kopi dan rokok. Haleluya. Bangun pagi hari buka mata ingat pinang dengan rokok. Ingat koperasi simpan pinjam. Ingat uang, ingat segala perkara dunia. Dia tidak ingat Tuhan. Orang tidak pakai nafas ini untuk puji Tuhan, tapi pakai untuk bikin dosa. Ada amin. Haleluya. Ban motor kempes tambah isi angin jalan lagi. Bensin di Johnson habis, isi ulang jalan lagi. Pulsa habis, isi ulang telepon lagi. Kalau token habis, isi pulsa baru menyala lagi. Tapi kalau nafas habis, tidak bisa isi ulang. Amin. Atau ada di rumah sakit bisa isi ulang nafas terus saudara jalan kembali lagi. Ada? Tidak ada. Hari ini saya mau kasih tahu buat dom kau dengar, dom dengar. Tuhan akan hukum Papua dengan bencana alam yang dahsyat dalam tahun ini. Saudara mau percaya atau tidak, saya kasih tahu. Berdoa dan berjaga-jaga. Sorong ini urat nadi. Kepulauan Raja Ampat, Sorong ini urat nadi. Gempa besar dahsyat akan melanda bangsa ini. Kenapa? Karena Papua sudah tinggalkan Injil. Papua sudah tinggalkan Yesus. Saudara, Kejadian pasal 6 ayat ke-5 kita bilang begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sekali lagi kita bilang begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6 Alkitab berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Sekali lagi, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Alkitab bilang begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu yang tadi saya bilang buat saudara. Bangun pagi hari tidak duduk baca Alkitab. Bangun pagi hari tidak duduk ingat Tuhan. Bangun pagi hari tidak duduk berdoa, lihat ini, lihat itu, segala macam keinginan mulai timbul, rancangan mulai timbul. Saudaraku, hati manusia ini pelita Tuhan, kata Alkitab. Hati manusia ini pusat kehidupan. Alkitab berkata dari hati timbul rancangan jahat, dari hati timbul kebencian, dari hati timbul iri hati, dari hati timbul segala hal. Pusat kehidupan ialah hati. Ketika hati manusia jauh dari Tuhan, maka setan yang tinggal di dalam. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Amin. Dengarkan anak muda. Narkoba tidak bisa berikan engkau rasa damai. Narkoba tidak bisa berikan engkau rasa tenang. Dengarkan baik-baik. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 kita berkata,
berkata, saudaraku, Dia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya dan memberi kekekalan dalam hati manusia. Artinya suami ganteng, istri cantik, motor mahal, mobil mahal, rumah mahal, segala macam fasilitas lengkap, segala macam ada, pekerjaan ada, uang ada, jabatan ada, pangkat ada, kedudukan ada. Tapi kalau Yesus tidak ada dalam hati, hidup ini nol. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Dan Dia memberi kekekalan dalam hati manusia. Artinya makanan untuk perut. Amin. Makanan untuk perut, pakaian untuk baju, sepatu untuk kaki, topi untuk kepala. Amin. HP untuk telepon, motor untuk jalan-jalan, Johnson untuk menyeberang, pesawat untuk terbang. Segala fasilitas hidup ini untuk daging kita. Tapi bicara soal hati, tidak ada satupun yang bisa memenuhi hidup ini. Baru kau bisa rasa tenang dalam kehidupan. Satu lagu pujian dia bilang begini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Setelah kita berkata bahwa ketika Tuhan melihat kehidupan manusia pada zaman Nuh, orang terlalu sibuk dengan perkara dunia, orang sibuk dengan harta, orang sibuk dengan jualan, orang sibuk dengan togel, orang sibuk dengan judi, orang sibuk dengan pesta pora. Setiap tahun pesta terus. Mereka lupa Tuhan, mereka lupa alamat gereja, mereka lupa ibadah, mereka lupa kerajaan surga, mereka lupa hal kekekalan. Padahal mereka lupa bahwa hidup ini bukan dong punya. Hidup ini bukan suami punya, hidup ini bukan istri punya, hidup ini bukan orang tua punya. Tuhan yang kasih nafas, Tuhan yang kasih kehidupan, Tuhan yang kasih kesehatan, Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang kasih semua kepada kita. Yang bertanya saya begini, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Satu pemimpin pujian di gereja dia angkat pujian, dia bilang begini, jemaat mari kita angkat pujian yang berkata datang kosong pulang kosong. Malah sidang dan bingung semuanya, lagu apa yang baca depan bicara. Jemaat mari kita angkat pujian yang berkata datang kosong pulang kosong. Dia bilang tunggu, saya bicara baik-baik baru kamu dengar, kamu jalan, kamu bisa mengerti. Lagu dia berbunyi begini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dalam dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Datang kosong, pulang kosong. Lahir umur 1 bulan pakai pampers, umur 70 tahun buang air di tempat harus pakai pampers lagi. Lahir telanjang tidak pakai apa-apa. Saya mau tanya buat mama, lahir langsung pakai daster yang lipstik kah? Bapak langsung lahir pakai pakaian polisi dan tentara kah? Bapak langsung pakai sepatu PDH kah? Sepatu olahraga kah? Bola Salosa langsung gantung dia punya nomor 86 di dada atau di tulang punggung kah? Kau lahir langsung kau jadi pejabat kah? Kau lahir langsung kau jadi kepala desa kah? Kau lahir langsung kau punya ini kah itu kah? Dengar, kau telanjang. Kau tidak punya apa-apa. Kosong, nol, tidak punya apa-apa. Kejadian pasal 2 itu juga kita berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah.
batu dijual, pasir dijual, air dijual, emas dijual, kayu dijual, perak dijual, semua dijual. Tapi debu tidak dijual. Sebelum corona datang kau pakai masker. Kenapa? Karena kau takut debu. Padahal kau lupa bahwa kau ini debu. Coba masing-masing pegang di lantai, di bawah, di tanah di bawah. Coba pegang semua. Pegang semua, pegang semua. Coba jilat, bisa gak tidak? Coba jilat. Kotor toh? Itu saya dan saudara, kita kotor. Kita berdosa. Yesus harus turun dari surga. Dia lahir di kandang yang paling hina. Kenapa dia lahir di kandang? Itu melambangkan kekotoran kita, melambangkan kehinaan kita. Balongan berbicara mengenai persembahan yang termahal. Yesus lahir di dalamnya menjadi roti kehidupan bagi semua orang. Saya duduk merenungkan kenapa Yesus harus tidur di dalam palungan. Bukankah itu tempat makan hewan? Itu tempat makan hewan. Hewan itu saya dan saudara. Amin. Amsal berkata, ketika manusia berbuat jahat, pengkhotbah berkata, kalau manusia berbuat jahat, dia punya sifat lebih jahat dari binatang. Betul ke tidak? Amin. Haleluya. Satu kali iblis menghadap Tuhan dan iblis bilang begini, Tuhan, saya minta pensiun dini. Iblis bilang, Tuhan, saya minta pensiun dini. Tuhan bilang buat iblis begini, kenapa kau pensiun dini? Dia bilang, Tuhan, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa itu saya ngajar dorang semua. Doya mabuk di pasar, doya siram-siram di halte, itu semua yang saya ajar dorang semua. Haleluya. Dong suntik di sana, dong suntik di sini, dong siram sana, dong siram di sini. Mata merah kayak suanggi, itu saya ngajar dorang semua. Tapi sekarang ini dong balik ajar saya lagi buat dosa. Siang dong bikin malam, malam dong bikin siang. Sampai suanggi juga bilang sama hati melihat orang-orang yang pemalas gereja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia akhir zaman hanya tahu makan, minum, kawin dan mengawinkan. Sampai hari ini masuk ke dalam batra. Mereka lupa alamat gereja, mereka lupa Tuhan. Mereka lupa Tuhan begitu penting dalam hidup mereka. Mereka hanya ingat uang. Mereka hanya ingat harta. Mereka cuma tahu sekolah. Berangkat ke sana, berangkat ke sini, sekolah di sana, sekolah di sini. Akhirnya tabrak mati karena miras, karena narkoba, membuat mereka punya hidup hancur rusak. Tidak tahu gereja, tidak tahu Tuhan, tidak tahu ibadah. Dengar baik-baik, Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang lebih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan bukan karena kau punya mobil mewah, kau naik terus kau pasti dan kau bilang kau lega terada. Amin. Mobil hancur, tabrak hancur, tapi lengguling masuk ke jurang, lega kah tidak? Amin. Orang jalan sombong-sombong naik pesawat kemari, pesawat baru terbang cuma 4 menit sudah jatuh. Hari ini apa yang kau cari dalam dunia ini? Pertanyaannya sederhana, kau mau kemana? Kau mati besok mau kemana? Itu yang harus Anda renungkan malam hari ini. Kau mati dalam keadaan mabuk, tidak bisa lihat surga. Tidak ada. Tidak ada. Kau mati dalam keadaan overdosis miras, overdosis narkoba, tidak bisa melihat kerajaan surga. Kau bertobat, tinggalkan semua dulu. Kau datang pada Yesus, baru kau punya hidup diselamatkan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Cari Yesus ada hidup. Cari Yesus ada keselamatan. Cari Yesus ada kasih. Bapak dengan mama kasih tinggal kau. Suami menyangkal. Pacar lari kasih putus sambung tenggelam di laut. Amin. Akhirnya mati bunuh diri, tergantung diri di pohon tomat. Karena pacar kasih tinggal. Dia bilang, siapa mau jaga siapa pu jodoh. Saya cuma tolong jaga orang pu jodoh saja. Haleluya. Anak muda dong istilah barang jalan biasa. Iya biasa, nanti masuk neraka biasa saja kesana, berkota sana itu biasa di situ. Haleluya. Siapa mau help? Siapa yang bisa help? Bapak, mama. Kerajaan surga tidak ada seorang yang bisa help. Hanya Yesus yang bisa help. Amin. Bagaimana Bapak mau help? Bapak juga mabuk jadi. Haleluya. Bapak juga jalan sembarang. Siapa mau help saya untuk masuk surga? Hanya
Yesus yang bisa help saya dan saudara. Amin. Saudaraku, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6 tadi dia bilang begini. Maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati. Ayat 7 kita bilang begini, berfirmanlah Tuhan, aku akan memusnahkan bumi ini, aku akan memusnahkan manusia, aku akan memusnahkan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, baik binatang-binatang di langit, di udara, burung-burung, dan binatang melata sampai ke dalam air laut sekalipun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup manusia sudah berhadapan dengan Tuhan, tapi dia balik belakang dengan Tuhan. Ketika yang tadinya dia berjalan searah dengan Tuhan, tapi sekarang dia tinggalkan Tuhan. Tuhan jalan ke sana, dia jalan ke sini. Tuhan jalan ke surga, dia jalan ke neraka. Hidup mereka membelakangi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Corona menelan kematian sebesar 1,9 juta. Dan tahun ini akan terjadi kematian. Pertanyaannya, orang-orang yang mati ini kemana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mati dalam keadaan yang sopan dan terhormat, tapi corona mati tidak pakai sopan. Bungkus dan plastik buang di tempat sampah. Pendeta telah khotbah, majelis telah berdoa lagi. Ustadz kah, haji kalim ulama kah tidak bisa berdoa lagi. Kenapa? Karena takut virus. Haleluya. Dengarkan baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika manusia sudah tidak ada roh Tuhan di dalam lagi, ketika manusia punya kehidupan sudah tidak ada firman lagi dalam lagi, maka tidak ada nilai sama sekali di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, menyesallah Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan ciptakan Anda dan saya, Alkitab bilang begini, dia menciptakan kita segambar dengan dia. Coba lihat samping kiri kanan, lihat kiri kanan dulu, itu gambar Tuhan. Tapi kalau kau mau berkunjung dalam buat, kira-kira itu gambar siapa? Saya juga tidak tahu. Alkitab berkata bahwa waktu manusia itu ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, gambar wujud Allah hilang dalam diri mereka. Yang ada hanya wajah setan. Saudara, seorang pendeta di khotbah dia bilang begini, kalau kau melihat malaikat Tuhan, lihat orang yang pergi beribadah. Tapi kalau kau mau lihat malaikat setan, malaikat kegelapan, lihat istrimu yang sedang marah. Haleluya. Lihat suamimu yang sedang marah keram dan dia punya taring keluar di luar, keluar dari mata merah seperti seranggi. Itu setan. Haleluya. Tapi kalau kau lihat wajah Tuhan, kau lihat orang yang sedang menyembah Allah. Kau melihat wajah Tuhan, kau melihat orang yang sedang menangis dalam hadirat Tuhan. Itulah wajah-wajah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Satu kali begini, majelis gereja, karena dia punya suara bagus menyanyi di gereja, ada pendeta bilang begini, itu satu kaset rohani. Dia cerita dari kompleks-kompleks itu satu kaset rohani. Satu kali begini, laki-laki mabuk tidur di dalam got. Waktu tidur dalam got langsung menjemaat Tuhan di sekitar itu bilang begini, Bapak buka kaset rohani sementara tidur di dalam got. Haleluya. Bapak kasih Tuhan ada sementara talingkar di dalam got. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan Anda dan saya. Jangan sampai Tuhan menyesal melihat kehidupan Anda dan saya, saudaraku. Alkitab berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi ketika Anda hidup tidak taat mengasihi Tuhan, Anda hidup membelakangi Tuhan, Anda hidup jauh dari Tuhan, Alkitab berkata, maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia itu. 2021 bukan tahun baik, tahun bencana alam. Catat ini baik. Kemarin Sriwijaya jatuh, berapa hari kemudian langsung terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat. Beberapa hari lagi Kalimantan Selatan banjir. Apalagi di Sumedang terjadi longsor. Setelahku dalam tahun ini, dalam sepanjang tahun ini, bencana akan terjadi. Hanya satu tujuan Tuhan. Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat, tinggalkan dosa, datang kepada Yesus, bergaul karib dengan dia. Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata dengan jelas dalam Alkitab, dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan. Semua agama dibuat oleh manusia untuk mencapai Tuhan, tapi tidak ada sebuah agama pun yang bisa membawa orang ke surga, yang bisa bawa manusia ke surga. Hanya satu, jembatan Siratul Mustaqim. Hanya satu, Isa Al-Masih. Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Al-Imran pun mencatat hal yang sama, bahwa dalam kerajaan surga jalan yang lurus menuju akhirat hanya Isa Al-Masih, hanya Yesus Kristus. Yang lain-lain tunggu dulu. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, raja boleh banyak, segala macam boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Namanya siapa? Namanya siapa? Tepuk tangan bagi nama itu. Akan sangat rugi
dan sebuah kebodohan. Ketika kau lahir potong busa menjadi Kristen, katanya kau anak gembala sidang, katanya kau anak majelis jemaat, tapi kau punya hidup jauh dari Tuhan. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Bapak cari makan, mama cari makan, datang masak papeda bikin semua makan sama-sama. Tapi soal kerajaan surga, saya berdiri menghadap patut pengetahuan Kristus. Saya hidup benar, saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Kerajaan surga menjadi milik saya. Bapak boleh majelis gereja, tapi kalau anak mata merah dari pagi sampai malam, minta maaf, di surga itu tak ada orang yang mata merah masuk ke sana. Amin. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci dan bersih. Mulai hari ini, putuskan baik-baik anak muda. Kau mau mabuk sampai kapan? Saya mau tanya buat kau dulu. Kau mau mabuk sampai kapan? Kau mau pakai daun linteng itu sampai kapan? Kau mau gulung sampai kapan? Kau kecewa buat bapak dan mama, oke. Tapi apa kekecewaan itu sebuah jawaban untuk membuat kau bisa berjalan terus ke depan. Tidak ada seorang manusia yang bisa mengerti rahasia hidup. Hari ini saya berdiri, mungkin besok saya mati. Hari ini saudara tersenyum tertawa, tapi saudara tidak tahu besok nanti celaka bisa datang. Alkitab berkata, siapakah yang dapat menambah sehasta pada jalan hidup? Tidak ada seorang pun yang bisa menambah sehasta. Sehasta itu satu ini, satu tangan mengalir. Sehasta. Satu langkah begini sejak mau dekat sekali. Dekat. Bapak dengan mama tadi bisa jaga. Oh, sapuang bupati kan nanti kirim ajudan untuk jaga saya terada. Ajudan mengantuk dia tidur, kau jatuh ke dalam got, kau tidak bisa bangun-bangun lagi. Haleluya. Kau butuh Yesus. Kau butuh Yesus. Kau butuh Yesus. Kau perlu Yesus. Hanya Yesus yang bisa menjadi jawaban yang pasti. Dengar sekali lagi, kau jadi orang Kristen tidak cukup. Yesus harus tinggal dalam kau punya hati. Alkitab berkata bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka hidupmu diselamatkan, hidupmu dipulihkan. Amin. Haleluya. Terus mau lanjut. Saya percaya hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan, hidupmu diberkati hari ini. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya Pulau Dom yang terkasih. Saya percaya saudara semua di tempat ini, yang ada di dalam rumah, baik yang ada duduk di pinggir pantai, puji Tuhan, tidak membatasi Tuhan dalam tempo hidup. Puji Tuhan, ini hal yang mungkin baru bagi saudara lihat pergerakan yang terjadi di hari ini. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan dunia yang kejar target untuk mereka punya bisnis usaha itu lancar dan selesai. Tuhan juga punya bisnis, Tuhan juga punya target. Amin. Tuhan juga punya target di mana bawa kamu ke surga. Dengar baik-baik, bola bumi ini hanya terputar pada porosnya dan sementara akan hancur. Amin. Dengar baik-baik, bola bumi ini hanya terputar pada porosnya dan sementara dia akan hancur. Tuhan juga punya target untuk kamu dan saya masuk surga. Kami tidak datang di sini bicara sembarang-sembarang. Kalau orang sedang kejar target, untung rugi bagaimanapun, dia harus cepat kerja karena satu perusahaan itu dia harus lihat ke depan seperti apa. Dan Tuhan juga sedang punya visi misi ke depan bagaimana bawa saudara masuk surga. Amin. Nah, saudara yang terkasih, baik orang-orang muda, orang-orang tua, siapapun yang kau ada di tempat ini yang terkasih, tahun ini adalah tahun di mana kita akan mengalami banyak hal yang terjadi di dunia. Segala sesuatu, banyak prediksi, banyak pemahaman yang terjadi. Baik orang awam, baik orang percaya, mereka semua saling keliru. Seperti ibaratnya begini, bingung begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua menjadi satu pertanyaan, mengapa itu harus terjadi? Tetapi saya mau bicara bahwa
kita ada di dalam satu jalur Tuhan, agenda Tuhan. Kita tidak bisa bolak-balik segala sesuatu dengan cara kita. Tapi kita saya akan bagi renungan sedikit. Saudara bisa bagikan Dalam lagi, Amsal share pasal lagi di 16 setiap dan grup sebentar. agar menjadi Tahun berkat bagi 2000, semua tahun teman-teman kita yang ada di 2019, setiap grup kami sudah Facebook. khotbahkan ini. Kami lagi jauh-jauh berada di hari. Pulau Dom, Papua, Dengar, Papua Barat. Tuhan Orang memberkati awam kita tidak dari akan dapat Papua. mengerti apa itu nubuatan, apa itu pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan bicara ke depan. Alkitab menulis segala sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Kamu tidak akan pernah mengetahui jalan cerita hidupmu, tapi Tuhan yang menuntun engkau, yang membawa kamu ada di tengah-tengah keluarga. Seperti apa kamu? Amin. Kamu tidak bisa menentukan dirimu sendiri seperti apa dirimu ke depan, tapi Tuhan lebih jauh menentukan kamu. Ingat, Pulau Dom ini siapa yang menaruh kamu di sini? Kamu tidak punya cita-cita untuk tinggal di Dom ini, tapi Tuhan punya rencana yang jauh untuk kamu tinggal di Pulau Dom ini. Dengar, tidak ada orang yang punya rencana apapun dalam dirinya, tapi Tuhan itu perancang. Amin. Nah, justru itu di hari ini kita semua mempunyai insting atau punya pemahaman yang terjadi di hari ini. Banyak begitu pendapat. Pak Pendeta Gilbert Lumainung juga tidak sependapat dengan peramal yang kemarin terjadi. Dia berkata bahwa Indonesia tidak boleh terjadi bencana alam. Indonesia tidak boleh jadi masalah. Saya mau kasih tahu, harus terjadi masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada pemulihan. Kalau tidak ada masalah, kamu akan duduk tenang-tenang saja. Kamu tidak tahu berdoa, kamu tidak tahu pergi ke gereja. Saya tidak setuju dengan Pak Gilbert. Minta maaf kalau viral ya. Karena iblis lebih jauh tahu kalau Indonesia tidak ada masalah, orang tidak akan pernah berdoa. Pada waktu Tuhan bicara bagi Sodom dan Gomora, Tuhan bicara bagi Abraham dulu. Tuhan tidak bisa bicara bagi orang mabuk, tapi Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, justru itu kenapa peramal ini saya tahu dia setan. Setan tetap setan. Dan setan juga tahu apa yang sedang terjadi juga ke depan. Nah, justru itu ketika dia bicara bahwa nanti ada pesawat yang jatuh, betul. Dan gejolak yang terjadi di Indonesia betul terjadi. Amin. Kita lihat dulu Amsal pasal 1. Saya akan share ini untuk kita semua. Amsal pasal 1. Oke, saya baca di ayat yang ke-24 saja. Amsal pasal 1 ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Siapa yang mengabaikan nasihat? Dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-ngolok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Lihat, masalah apa yang terjadi? Setiap nasihat, kamu datang ke gereja, kamu dengar firman, kamu pulang, kamu biasa-biasa. Kamu hanya berkata bahwa itu biasa-biasa. Ketika masalah datang, kamu salahkan Tuhan. Kemarin ada pesawat yang jatuh Sriwijaya. Mereka bilang Tuhan tidak adil. Ada satu keluarga bilang Tuhan tidak adil. Lu tidak bisa bilang Tuhan tidak adil. Kamu lihat firman Tuhan bilang gini, maka aku juga menertawakan kamu, celakamu. Aku berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atas seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan. Dengar ini baik-baik, ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Saya mau bilang begini, kamu mau ubah hukum di dunia, tapi kamu tidak bisa ubah hukum Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Lihat orang hari-hari ini jahat enggak? Tidak mau teguran enggak? Memilih untuk tidak takut Tuhan tidak?
Benar? Bapak suruh pergi ibadah tidak. Malas. Kamu lebih suka untuk melakukan kejahatan daripada kamu lebih suka takut akan Tuhan. Teguran demi teguran yang datang untuk kamu. Kamu tidak mau menerima nasihat. Apakah Tuhan salah menegur kamu? Tidak ada seorang bapak yang baik-baik saja ketika lihat kamu lakukan kejahatan baru bapak bilang gini, ya tak apa-apa, sama-sama tuh mabuk saja. Tidak ada. Amin. Kamu memilih tidak takut akan Tuhan. Kamu tidak mau mendapat pengetahuan yang baik. Jangankan pergi ibadah, pergi sekolah saja tidak mau pergi. Apalagi takut akan Tuhan. Coba tanya orang-orang yang ada di sekeliling, kamu lebih pilih mana? Takut akan Tuhan atau lebih memilih lakukan kejahatan? Jadi jangan salah kalau Tuhan hukum kita hari-hari ini. Jangan salah kalau Tuhan hari ini murka untuk kita. Lalu kamu bilang begini, itu kebetulan. Satu kali terjadi bencana alam di Palu, terus ada satu ibu di kompleks di daerah. Saya punya kakak, mereka tinggal di Supro. Mereka bilang biar sudah di Palu sana, jangan terjadi di sini. Saya bilang enak sekali kamu. Kamu merasa bahwa di sana yang punya dosa yang paling banyak, baru kamu sini tidak punya dosa. Lalu enak-enak saja duge masuk di bar, keluar bar, terus orang tegur komorang, bilang Fare kami yang kasih tahu uang kah? Benar, ya memang tidak kasih kamu uang. Saya mau kasih tahu untuk kamu begini. Ketika saya merenungkan sapu hidup begini, dari saya lahir sampai saya besar gini, saya tidak punya apa-apa. Bayangkan kamu, apa yang kamu punya? Semua bukan kamu punya, nafas Tuhan punya. Fasilitas, uang, makan, minum, pakai, semua itu Tuhan punya. Itu fasilitas milik Tuhan. Kamu tidak bawa apa-apa. Lalu kamu banggakan dirimu bahwa ini saya punya semua. Tidak. Bertobat. Lebih baik memilih takut akan Tuhan hari-hari ini sebelum Tuhan gemas. Pernah lihat kalau orang baku pukul, itu baku pukul kalau campur gemas itu beda. Kalau orang gemas itu lebih daripada emosi. Lihat, kayak kalau saya mau kasih tahu, kalau Tuhan gemas itu parah. Lihat Palu saja, itu 10 meter orang mati di bawah 10 meter. Siapa mau gali mayat-mayat di bawah itu? Terus kami bilang gitu, itu alam yang buat. Siapa yang ciptakan alam itu? Tuhan yang ciptakan alam. Nah, kita di sini bicara garis besar. Karena kita di sini perang, langsung ditembak di hulu hati. Kamu harus bertobat. Kamu harus tinggalkan segala sesuatu yang tidak benar. Amin. Amin. Kita lihat lagi Amsal. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, wah, dahsyat, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihat, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Saudara lihat ini, maka mereka akan makan buah perbuatan mereka. Kalau orang dunia bilang begini, hukum karma. Kalau Alkitab bilang hukum tabur tuai. Jangan kau mimpi berdoa, kau mabuk baru biasa anak-anak sekarang bilang gini, mabuk-mabuk baru minta jodoh yang baik lagi. Amin. Lihat ini baik-baik, saya baca sekali lagi. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh karena mereka. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat grafik antara kehidupan dunia dengan kehidupan rohani, mungkin saya mau bilang bahwa 3%. Dan yang duniawi itu mungkin grafiknya 100%. Kamu lihat ini? Menjadi pertanyaan begini, kenapa sampai laut itu air naik di Manado kemarin? Terus terjadi gempa bumi di daerah Sulawesi Barat, kakak? Sulawesi Barat, terus terjadi banjir yang ada di Jawa Barat. Kenapa terjadi? Alkitab bilang ini, kamu makan buah perbuatanmu sendiri. Amin. Kota Sorong ini masih aman-aman. Tapi saya mau kasih tahu, aman-aman itu bahaya. Itu orang bilang laut kalau tenang itu, kalau laut dalam itu kalau dia tenang itu bahaya. Jangan sampai Tuhan goncang satu kali.
Nanti lari itu kaki pukul pantat. Yang mabok tiba-tiba langsung sadar. Amin. Jangan tunggu dulu Tuhan tegur. Kalau selama ini kalau Tuhan belum tegur, ada suara Tuhan yang hari ini berteriak untuk kamu orang, cepat kembali sudah. Ambil keputusan hari ini, ada air laut nih, langsung Tuhan tinggal baptis saja. Amin. Amin. Yang mau bertobat silakan datang di sini. Sebelum Tuhan gemas, saya mau kasih tahu kalau orang gemas itu dia bisa ramas batang leher, kau pukul dengan balok belakang dia terlalu bergerak. Beda dengan orang emosi. Emosi campur gemas itu beda. Amin. Haleluya. Jadi keputusan hari ini kamu ambil. Saya mau kasih tahu anak-anak muda, kami tidak datang di sini menuduh kamu orang berdosa. Tapi Tuhan sedang panggil kamu orang berdosa. Tuhan sedang panggil kamu yang anak-anak yang nakal. Tuhan sedang panggil kamu orang-orang yang narkoba. Tuhan sedang tertuju buat kalian. Justru itu kenapa Tuhan kasih perumpamaan bahwa ada gembala yang punya domba, 100 domba. Dia tinggalkan 99 dan mencari satu yang hilang. Karena satu yang hilang itu lebih berharga daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Justru kenapa kami bicara di pinggir jalan, karena Tuhan sedang terjun buat kamu. Karena kami punya tugas untuk bukan bertobatkan pertobatan kamu, tapi pertobatan berasal dari Tuhan. Kami punya tugas hanya beritakan Injil. Sementara saudara harus ambil keputusan di hari ini. Seberapa banyak orang di tempat ini? Saya percaya ada roh Tuhan di sini. Amin. Haleluya. Saya percaya ada roh Tuhan di tempat ini. Kalau saudara ambil keputusan datang di sini, cepat. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Saya bertobat bukan di rumah, saya bertobat bukan di hotel, saya bertobat bukan di gereja. Saya ketemu Tuhan di penjara. Ini saya buka kain Tuhan. Kalau saudara lihat kami berdiri di sini, bukan kami orang baik-baik, kami orang-orang nakal. Perjumpaan dengan Tuhan itu spesial. Ketika kamu jatuh cinta dengan Tuhan, kamu akan tinggalkan segala sesuatu. Justru Paulus bilang dalam Filipi pasal 3 ayat 7 di situ Paulus bilang begini. Tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap sampah. Justru itu segala sesuatu duniawi hari ini kamu tinggalkan. Cepat ambil keputusan di tempat ini. Amin. Ada yang mengambil keputusan sebelum Tuhan datang hari ini. Neraka itu nyata. Kalau tidak ada kematian, tidak perlu kami bicara Injil di sini. Mari Tuhan sama-sama buat dosa. Tapi karena ada kematian, kami perlu ceritakan bahwa ada kehidupan yang lebih kekal daripada itu. Kalau tidak ada kematian, kami tidak perlu beritakan Injil di tempat ini. Mari sama-sama buat dosa. Karena hidup ini kekal, hidup ini panjang. Tapi saya mau kasih tahu, hidup ini singkat. Ya. Amin. Hidup ini singkat, ambil keputusan, cepat. Kalau kau masih malu-malu, berdiri saya di sini bilang Tuhan, saya mau bertobat. Amin. Ambil keputusan hari ini. Ya, hari ini kami ada di Pulau Dom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan hukum bumi dengan air bah, Tuhan pakai Nuh berbicara. Amin. Sebelum Tuhan tunggang balikan Sodom dan Gomora, Tuhan perintahkan malaikat untuk pergi jemput siapa? Lot dan keluarganya di dalam kota itu. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, tahun ini akan ada bencana alam yang hebat melanda Papua. Kami datang hari ini di tempat ini bukan kebetulan, bukan karena program kerja manusia, tidak. Tapi Tuhan yang perintahkan kami datang ke tempat ini. Amin. Hari ini saya mau katakan buat Dom, Tuhan sangat mencintai engkau. Saya mau katakan buat anak-anak yang miras, yang narkoba, yang ganja, yang masih hidup dalam dosa seksual, dosa segala macam pelanggaran, dengar, Tuhan sangat mengasihi kita. Hari ini ada para pendoa siapa, ada mama pendoa, ada hamba Tuhan yang siap berdoa buat Anda. Kalaupun sebentar nanti kami tantang Anda untuk minta doakan secara pribadi di depan ini. Kalau Anda malu, mari kunjungi mereka. Ada nomor HP kami yang bisa diambil, bisa kita share. Ada saudara terkasih Along, ada bisa kita share. Kami pergi tinggalkan tempat ini, tapi ada mereka yang terus follow up saudara untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari singers berdiri.
Dan kita akan angkat pujian ini dan kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri firman ini. Dan kalau ada teman-teman yang merasa perlu didoakan secara pribadi, mari saudara, saya tahu ini bukan gereja, ini bukan gedung yang megah yang kita bisa beribadah. Ini mungkin sebuah jalan raya yang tidak resmi, tetapi firman Allah berkata, 2-3 berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan bersama-sama, katakan, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya namanya Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Lebih lagi Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku ya Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya. Lebih lagi Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Sekali lagi panggil nama itu Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Di tempat engkau berdiri ada Tuhan di situ. Tundukkan kepala masing-masing. Saya tahu ini bukan gereja, ini jalan, tetapi Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di sini dan Dia melihat setiap hati kita. Hari ini ada surga di tempat ini. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Kalau saudara malu untuk didoakan secara pribadi, saya undang sekarang dulu, saya undang Anda. Mari maju ke depan. Siapa yang mau didoakan secara pribadi? Anda yang merasa punya beban dan masalah, mari maju ke depan. Ada para pendoa syafaat, ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa bagi Anda. Tetapi jika engkau malu untuk maju ke depan karena engkau merasa ini bukan tempat yang tepat, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Ikuti dengan lembut. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan. Saya percaya Engkau adalah juru selamat. Hari ini setelah saya mendengar firman Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Saya buka hati. Saya panggil Engkau Yesus. Kasihanilah saya. Mari Tuhan, ampuni dosa saya. Masuk dalam hati saya. Masuk dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Ampuni kesalahan saya. Sucikan saya oleh kuasa darah Yesus. Sembuhkan sakit saya. Angkat segala kutuk, dosa, sakit, penyakit di dalam kehidupan saya. Dan mulai hari ini saya mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Saya mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Saya mau tinggalkan dosa saya dan saya mau hidup dalam terang kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Turunkan tangan saudara, saya mau berdoa buat kita semua di tempat ini. Bapak, aku berdoa bagi semua generasi muda, orang-orang tua yang ada duduk di emperan, yang ada di kedai, yang ada di kios, yang ada Tuhan di rumah. Sejauh suara kami terdengar, kami berdoa di sore hari ini. Roh Allah menjangkau setiap hati. Roh Allah menjangkau setiap pikiran. Terobos setiap cara kehidupan. Tuhan masuk dan terobos, pulihkan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang jauh Tuhan panggil kembali. Tuhan curahkan dalam pertobatan, roh kegentaran dan takut akan Tuhan. Selamatkan hidup mereka, pulihkan hidup mereka. Kami berdoa dan mengalami terobosan, dan mengalami kebangkitan, dan mengalami pemulihan, dan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Roh Kudus melanda dong, Roh Kudus memenuhi dong, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan seks bebas, yang terikat dengan berbagai macam kuasa dosa, hari ini kami berdoa Tuhan dengan kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap belenggu dipatahkan, setiap rantai diputuskan, setiap bukti lepaskan dalam nama Yesus. Dan kuasa keselamatan, kuasa kedamaian, kuasa sukacita, kuasa pemulihan, kuasa pertobatan terjadi atas hidup generasimu Tuhan, di atas tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan melanjutkan pelayanan ke titik yang berikutnya. Biarlah Roh Kudus urapi kami semua, menjamah sound system, menjamah sound leader, menjamah singer sebagai pemain musik bagi kami semua generasi muda yang ada dalam pelayanan ini. Biarlah semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih-kasihku, marilah kita angkat tangan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa Pencipta alam semesta. Berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan lanjut untuk ibadah berikutnya di mana? Ani Along. Asrama polisi yang masih mau dengar firman Tuhan bisa merapatkan barisan ke sana. Tuhan berkati kita semua sekali lagi. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, shalom. Saya Pendeta James Patlayar, kami dari Dom Kepulauan Dom Sorong, Papua. Kami sementara membuat mission street meeting atau penginjilan jalan kepada wilayah ini, dan kami sudah menyelesaikannya dan kita akan melanjutkan untuk ibadah berikutnya di asrama polisi Kepulauan Dom. Dan biarlah sebentar kalau kami live kembali, saudara bisa mengikutinya. Terima kasih untuk setiap perhatian, doa, dan motivasi dari setiap saudara. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memulihkan Indonesia. Dari tanah Papua Barat kami berdoa, biarlah damai sejahtera surga melimpah atas Indonesia. Satu hal saya mau kasih tahu buat Anda bahwa tahun ini adalah tahun bencana alam. Tahun ini adalah tahun gempa bumi, tahun berbagai macam persoalan akan terjadi. Hanya satu yang Tuhan mau, ialah Indonesia kembali kepada Kristus. Indonesia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Doa dari Papua Barat, kami memberkati Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.